Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah atas kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa istiqomah hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang sholatul Jum'ah, yaitu syarat sahnya mengerjakan sholat Jum'ah. Yaitu pada syarat yang ketiga. Syarat yang pertama, hendaknya sholat Jumat itu dilakukan di dalam kota atau di dalam desa atau di daerah pemukiman, orang-orang yang memang tinggal di situ atau tetap di situ. Yang kedua, hendaknya mereka berjumlah 40 orang. 40 orang. Yang mana jika kurang dari 40 orang, maka Jumatannya tidak sah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Dan 40 orang itu diharuskan min ahlil Jum'ah. Min ahlil Jum'ah itu orang yang wajib melaksanakan Jumat. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa mereka ahlul Jum'ah itu? Wahum al-mukallafun. Ahlil Jum'ah, orang yang wajib ngelakoni sholat Jumat, yaitu orang-orang yang sudah mukallaf, baligh dan berakal. Az-zukur, laki-laki. Al-ahrar, orang-orang yang merdeka. Al-mustaytinun, dan orang yang berdomisili tetap di daerah tersebut. Orang yang sudah menetap tinggal di situ, tidak ada rencana untuk kembali ke daerah asalnya. Kalau dia masih ingin kembali ke daerah asalnya, walaupun dia beli rumah, bukan nyewa, beli rumah, tapi dia masih ada niat karena misalnya dia tinggal di Pesona ini karena dia ada ikatan dinas, ada ikatan kontrak kerja, daripada sewa tiap tahun mahal, lebih baik dia beli karena dia punya uang. Nanti kalau sudah ikatan dinasnya selesai, kontrak pabriknya selesai, dia mau kembali ke daerah asalnya. Maka dia bukan termasuk orang yang bukan termasuk orang yang mustautin, yang bertempat tinggal di situ, yang dihitung 40 orang. Gak dihitung, dia hanya dikatakan mukim. Orang yang mukim. Mukim itu orang yang bertempat tinggal sementara. Bahkan dikatakan dalam kitab Fathul Alam, walaupun dia itu tinggal di situ bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang disebutkan di situ, kadang-kadang dia sampai meninggal di situ. Sampai meninggal di situ, sampai lama di situ, sampai kadang-kadang dia menetap di situ. Tapi dia rencananya Dia rencananya ingin kembali ke daerahnya. Tapi mungkin dia harus menunggu pekerjaannya atau bagaimana sampai akhirnya dia sakit-sakitan. Sakit-sakitan tidak bisa balik ke daerah asalnya. Bahkan dikatakan di situ, misalnya dia ini pulang sambang kepada orang tuanya. Dia tinggal di Pesona misalnya.
Lalu memang dia mau kembali ke daerah asalnya, misalnya Jakarta misalnya. Tapi karena dia terikat kerja yang terus setiap tahun diperpanjang sampai dia bertahun-tahun di sini gak pulang-pulang. Kemudian dia satu hari ingin sambang ke orang tuanya atau ingin kangen kepada keluarganya. Nyampe di sana dia langsung dihitung 40 orang ketika di Jakarta ya, dihitung 40 orang minal mustautin. Walaupun dia hanya sebentar, hanya 1 hari 2 hari misalnya. Lalu kembali ke sini. Itu. Intinya kalau kita masih ada rencana ya mau kembali ke tempat asal kita, maka kita tidak disebut mustautin, tapi hanya mukim. Ya. Di sini karena di sini saya akan sebutkan beberapa pendapat ulama tentang masalah jumlah ini, karena kadang-kadang kita ini karena 40 orang ini Pak itu harus di masjid ketika khotib memulai khutbahnya. Karena mereka itu harus mendengar rukun-rukun khutbah. Lah kalau misalnya yang hadir hanya 20 orang, 25 atau 30, itu tidak boleh dimulai khutbah. Karena apa? Karena kurang syaratnya, yaitu 40 orang. Nah, di daerah kita, ya, mereka ini orang-orang ndak gelem teko nang masjid lek wis khutbah dimulai. Lah, masjid ingin tani mereka datang, mereka menunggu khutbahnya dimulai, akhirnya gak nyambung. Lek ngenten tenan ngono, isa jam 1 ket mulai kok iki. Nah, kita ini saya bacakan beberapa pendapat ulama sehingga mungkin ini bisa kita pakai. Oh, ini berapa jumlahnya ini? Ya, wis apa kita mulai wis, karena ada pendapat ulama yang membolehkan. Yang 40 orang itu adalah pendapat yang kuat, pendapat mu'tamad menurut madhabnya Imam Syafi'i. Nah, di sini saya bacakan, qad ikhtalafal ulama fil adat alladzi tanaqid bihil jum'ah ala 15 qaulan. Ulama berselisih pendapat ya, jumlah yang sah bagi mereka Jumatan. Itu ada 15 pendapat. Ada 15 pendapat. Yang pertama tanaqid bil wahid. Ya, itu sah dengan 1 orang. Wahwa qaul Ibn Hazm. Itu pendapatnya Ibn Hazm, wa alaihi fala tushtatul jamaah. Menurut pendapat Ibn Hazm gak disyaratkan berjamaah Jumatan itu. Jadi menurut pendapat Ibn Hazm, Jumatan 1 orang cukup. Tapi ini Pak, ini pendapat tidak boleh kita pakai. Ini hanya untuk makrifat saja buat kita ya. Ya, karena pendapatnya Ibn Hazm itu ya itu tidak boleh kita amalkan. Lah saiki Jumatan syaratnya berjamaah, lagi ijaran endi jamaah. Tapi ya ada pendapat. Bayangkan 1 orang saja sah Jumatan. Walaupun pendapat itu tidak boleh kita amalkan. Tapi kan ada ulama yang mengatakan, yaitu Ibn Hazm. Pendapat yang kedua, cukup dengan 2 orang saja. Itu pendapatnya Imam Nakhai. Pendapat yang ketiga, cukup dengan 2 orang makmum 1 imam, berarti 3. Ini pendapatnya Abi Yusuf wa Muhammad wal Laits. Ya. Yang keempat, bithalasi mal imam. Ya. Yaitu 3 orang makmum bersama imam. Menurut Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, Jumatan itu boleh hanya 4 orang bersama imam. Jadi makmumnya mek 3, ambil imamnya situ 4. Ini kan meringankan buat kita. Kalau kita masuk ke satu daerah penduduknya sedikit, ya mereka mengadakan Jumatan, berapa jumlahnya? Mek 10, nak apa-apa wis. Wong kanok maneh. Nah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Jumatan itu sah dengan 4 orang bersama imamnya. Yang kelima, bisab'atin inda Ikrimah, 7 orang. Ini pendapatnya Imam Ikrimah.
Kemudian yang keenam, bitis'atin, 9 orang. Ini pendapatnya Rabi'ah. Yang ketujuh, bitnai asyar, dengan 12 orang. Wa madhab al-Imam Malik, ini madhabnya Imam Malik. Nah, jadi 12 orang itu boleh juga Jumatan, tapi madhabnya madhab Imam Malik. Ya, ingat Abu Hanifah ya. Abu Hanifah cuma 4 orang. Itu. Wathamin mithluh. Ya. Yang ke-8 sama, 12 orang. Tapi selain imam, berarti 13. Ini pendapatnya Ishaq. Wattasi bi isyrin. 9, yaitu jamaahnya 20 orang. Ya. Yang ke-10 bi thalathin, 30 orang. Al-hadi asyar, yang ke-11 bi arba'ina wa minumul imam, yaitu 40 orang. Ya, 40 orang sa'imami. Wahwa as-sahul gaulain indal Imam Syafi'i, ini pendapat yang paling sahih menurut Imam Syafi'i. Ya, ini yang sekarang kita ikuti. 40 orang dengan imamnya. Ya. Wathani athar, pendapat yang ke-12 bi arba'in ghairul imam, 40 selain imam, berarti 41. Itu pendapat lain Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Ada pendapat 40 orang sa'imame, pendapat lain Imam Syafi'i 40 orang lain imam, jadi 41. Tapi kata para ulama, al-ashah yang paling sahih pendapatnya adalah 40 orang sa'imame. Ya. Masih itu. Wa asal bi khamsin. Ya. Yang ke-13 itu harus 50 orang, bukan 40, 50 orang. Itu menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jumatan harus minimal 50 orang. Ar-rabi' asyar thamanun. Pendapat yang ke-14 80 orang. Harus 80. Ini pendapatnya Maziri. Yang kelima jam'un katsir, harus orang banyak. Orang banyak yang tidak terbatas. Pokoknya wong akeh. Iya. Di sini saya bacakan pendapat tadi itu. Untuk apa? Untuk ketika kita mau memulai khutbah. Kan kalau menurut yang muktamad tidak boleh kecuali sudah kumpul 40 orang. Iki khotibe tola-toli diburi. Si jamaah si ono 20 mian. Kadang selawe. Ya sudah kita mulai. Kenapa? Ada pendapat Imam Malik 12 orang. Lek mek 10. Tidak apa-apa melok pendapat Imam Abu Hanifah. Cukup dengan 4 orang. Tapi itu pendapat-pendapat itu bukan untuk kita buat gampang-gampangan. Itu kalau memang kita sudah mentok di telok jame wis mepet, ojo sik kait ya sik waktu masih awal waget masih pertama langsung khotib. Ya, ono pendapat iki jangan dulu, ditunggu dulu. Ya, lebih afdol kita ini mengikuti mazhabnya kita. Kalau tidak bisa terpaksa, ya sudah berarti kita ikut mazhab yang lain. Itu. Jadi itu masalah jumlah. Kemudian yang ketiga, nah, dikatakan di sini, falau istawtana fi baldaini. Kalau dia ini punya 2 rumah bagaimana? Ya. Dia punya rumah di Pesona, dia juga punya rumah di Bakalan. Dia ini mustawatinnya di mana ini? Hanya istrinya 2, istri sana ada, istri sini ada. Atau istrinya 4 atau 3, tambah akeh omahe, Pak. Ono di Bugul misalnya gitu ya. Ono sini Pleret. Pastinya dia yang namanya istri-istrinya mungkin dia tinggal di situ. Nah, dia mustawutinnya di mana? Mustawutin berarti dia dianggap 40 orangnya itu di mana? Di rumah yang mana? Dikatakan oleh para ulama, falau istawtana fi baldaini,
Bi angkana lahu maskanani bihima fal ibratu bima kathurat fihi iqamatuhu. Kalau dia punya 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, maka yang menjadi ukuran yaitu rumah yang paling sering ia tinggali. Oh, dia itu walaupun punya rumah 2, tapi dia seringnya di pesona. Berarti mustautinnya dia istiton atau mustautinnya dia itu di pesona. Terus yang di Bakalan bagaimana? Di Bakalan dia bukan mustautin, tapi dianggap mukim. Dianggap mukim. Fa in istawat iqamatuhu fihima, lek podo ya apa? Di pesona 3 hari, di Bakalan 3 hari. Podo-podo tulung dino nih. Istawat iqamatu fihima fal ibratu bima fi ahlu wa malu. Fa in kana ahlun wa malun fi kulli minhuma fal ibratu bil mahal alladhi huwa fi halatu iqamatil jum'ah. Kalau podo, maka yang menjadi ukuran di mana ada keluarganya. Oh, keluarganya itu ada di pesona. Di sana itu hanya rumah untuk singgah atau untuk istirahatnya dia. Tapi keluarganya, hartanya semua di pesona. Walaupun dia di sini 3 hari, sana 3 hari sama. Tapi keluarganya dia di sini. Maka dia dihitung minal mustautin itu di pesona sini. Lepodo anak keluarga ya apa? Ya memang dia istrinya 2. Di sini ada istri, sana ada istri. Podo anak keluarga nih. Yo hartanya juga di sana ada, sini ada. Nah, ini kata para ulama, fal ibratu, maka yang menjadi ukuran waktu Jumat di mana dia berada. Oh, Jumatan ini dia lagi waktunya yang rumah Bakalan. Ya berarti dia mustautinnya di Bakalan. Jumat berikutnya waktunya dia di pesona. Berarti dia mustautinnya ada di pesona. Kalau sama-sama ada keluarga. Paham gitu ya? Masalah itu istiton. Syarat yang ketiga, ayyakunal waktu baqiyan. Syarat sahnya Jumatan yang ketiga, syarat sahnya Jumatan ayyakunal waktu baqiyan wa huwa waktu duhur. Hendaknya waktu duhur masih ada. Jadi waktunya sholat Jumat itu adalah sama dengan waktunya sholat duhur. Walaupun sholat Jumat itu bukan sholat duhur. Kan seperti diterangkan pada pembahasan yang pertama bahwasanya Jumatan itu bukan duhur. Duhur bukan Jumat. Tapi waktunya sama dengan waktu duhur. Ya, sama dengan waktu duhur. Jadi boleh kita melakukan sholat Jumat jam 2 boleh. Ya, sholat Jumat jam 2 boleh. Tapi nek kene kan ndak ono sing ngono, Pak ya. Nek kene rata-rata ya awal waktu. Tapi kadang-kadang perlu ono Jumatan sing di akhirno, perlu. Itu pernah saya ke Malang. Ya, itu berangkat dari Pasuruan. Itu jam 11 lebih. Gak nututi. Jadi kita cari Jumatan itu orang-orang sudah pada keluar. Kita lagi di perjalanan. Orang-orang sudah pada pulang dari masjid. Sana ada masjid, keluar sana. Ternyata sudah bubar. Sana ada masjid, mereka sedang sholat, tapi pagarnya dikunci. Karena takut ono maling, ono sepeda motor, jadi pagarnya dikunci kabeh, ndak sampe mlebu. Berangkat lagi, subhanallah, ndak tahu daerah mana, di situ baru sholat Jumat. Baru sholat. Ya, akhirnya kita bisa sholat. Jadi kadang-kadang juga diperlukan gitu, sehingga orang tahu. Ya, orang yang datangnya baru kerja, ya capek dia baru terlambat datangnya, dia bisa jaga ndek iki gak nututi nek kono wis nututi sik dawa nek kono iku. Ya tapi harus konsisten. Oh, masjid sini sholat Jumatannya jam 1 gitu. Pokoknya di waktu zuhur. Kalau bukan waktu zuhur enggak boleh.
Loh, kita menemui di daerah Sukapura, ya, di daerah Sukapura Probolinggo, ya, kita itu lagi dakwah sama teman-teman, kita dapati orang sholat Jumat jam 10 pagi. Jadi sholat Jumat jam 10. Ya kita heran, loh jam 10 kok bisa adzan masjid ini? Orang-orang pada berdatangan ke masjid. Nah, kita tanya akhirnya, loh Pak, ini kan jam 10 masih, kok sudah azan katanya. Iya Pak, orang sini kalau jam 12 tidak bisa, mereka semuanya kerja katanya. Mereka semuanya ke kebun, jadi mereka minta sholatnya jam 10 dimajukan. Nah ini, terus ya kita ini melakukan sudah lama begini katanya. Jumatan ini jam 10. Ya, akhirnya ya dikasih penjelasan. Lalek nuruti wong kerja, ya semuanya sibuk. Itu alasannya kerja. Ya kerjanya apa? Ke kebun. Itulah dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang sing ibadah tanpa didasari ilmu bisa jadi ibadahnya gak diterima oleh Allah. Apik Pak Jumatan, sholat mereka, tapi waktu ini belum masuk. Padha karo sampean gini, wis aku timbang gak sembayang, aku saiki sembayang maghrib ping 3 wis. Iya. Saya sembayang wis sembayang dina iku tak sembayang kabeh, zuhur, subuh kabeh tak kabeh. Wis dina iki free wis aku wis istirahat. Tidak bisa gitu. Iya ada udzur, kan udzur tidak boleh. Kan ada itu Pak ya, yang lagi viral, ya, mereka sholat berapa kali itu? Sampai ada sholat yang 100 kali. Apa? Untuk beberapa hari. Jadi beberapa hari ke depan wis gak sholat mana wis. Apa? Wis mari disolati kabeh. Nah, itulah pentingnya kita ini ya belajar ilmu agama. Lah kok iki jam 10 ya apa iki? Kasihan orang-orang itu. Ya kasihan. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu harus dilakukan di waktu zuhur. Itu. Jadi harus yakin ngelakoni sholat Jumat itu di waktu zuhur. Falau syakkau fi baqaihi qabla al-ihram biha sallu zuhron. Kalau mereka ragu-ragu sebelum takbir, iki apa iki jam piro iki? Wis jam 3 kurang seperempat. Adzane jam piro? Emeh wisan. Wis emeh lan iki. Ini jamaah mau sholat Jumat. Ya. Ragu-ragu, dorong sholat, ragu-ragu. Baqaul waqt, waktu yang tersisa daripada zuhur. Apa? Sallu zuhron, mereka harus sholat zuhur wis. Karena tidak yakin. Mari khutbah wisan, mari khutbah kari sembayangi. Gak nututi kira wis zuhur kari pirang menit gak nututi iki wisan. Ragu-ragu dia, wajib sholat zuhur. Bukan sholat Jumat. Jadi harus yakin bahwasanya waktunya cukup. Waktunya di waktu zuhur. Gitu. Bikhilaf malau syakku fi dzalik badal ihram. Lain kalau ragu-ragu setelah takbir, Pak. Sadurunge takbir yakin. Pas takbir Allahu Akbar maca Al-Fatihah. Mari ngono ragu-ragu. Iki nututi apa ndak iki ya? Koyoke gak tutup waktune iki. Fa innahum yutimmunaha Jum'atan, maka bagi mereka boleh menyempurnakan sholat Jumatnya. Jadi tergantung ragu-ragunya. Kalau ragu-ragunya sebelum takbir, maka mereka harus sholat zuhur. Kalau ragu-ragunya setelah takbir, mereka boleh sholat Jumatan, diterus noai sholatnya. Itu.
Falau dhaqa waktu dhuhri anha lam bi allam yabqa minhu ma yasa'ul ladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa rakaataiha sulyat dhuhron. Ya. Kalau waktunya sempit, iki khutbah dengan khutbah yang paling ringan, sholat 2 rakaat yang paling ringan, gak cukup waktu ini, mepet waktu ini wis, maka mereka harus sholat zuhur. Ya, tapi alhamdulillah di sini ndak ono sholat Jumatan jam 1 ndak ono ya. Ono sholat ono Jumatan jam 1 wong paling gawok kabeh wis. Kok iso ngono. Itu. Fa in kharajal waktu ya au adimati syurut ai jami' waqtu dhuhur yaqinan au dhannan ya wa hum fiha sulyat dhuhran binaan ala fi'li minha wa fatatil jum'ah sawaun adraku min rak'atan amla. Fa in kharajal waktu, jika waktunya telah keluar ya masuk waktu asar au adimati syurut atau syaratnya tidak ada, yaitu kan disyaratkan harus yakin, Pak. Ini ragu-ragu, berarti syaratnya tidak ada. Sulyat dhuhron, maka mereka sholat zuhur binaan alama fa'al minha, ya meneruskan apa yang telah dikerjakan. Jadi misalnya apa? Dia sudah takbir, ya, dapat 1 rakaat keluar waktunya. Ya, sholat Jumat dapat 1 rakaat kedua waktunya keluar, maka dia sholat zuhur. Loh, apakah ngulangi lagi batal lo? Enggak, gak usah dibatal lo, terus no. Niatnya, enggak usah niat mana wis. Mereka tinggal sholat 4 rakaat. Jadi kita sholat Jumat, Allahu Akbar, ya, bismillahirrahmanirrahim sampai rakaat pertama. Rakaat kedua adzan asar. Nah, apakah sholat kita batal? Enggak batal. Apa? Kita harus sholat zuhur. Tadi kan niat Jumatan 2 rakaat. Iya, sekarang kamu harus sholat zuhur 4 rakaat, meneruskan daripada yang tadi itu. Meneruskan daripada yang tadi. Makanya ini ono wong niate sholat Jumatan, niate sholat Jumat, tapi sing dilakoni sholat zuhur. Ya iki. Itu. Paham gitu ya? Sudah isya belum ya? 4 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan? Jadi syarat sholat Jumat itu harus berjamaah. Harus berjamaah. Nah, kapan orang itu dianggap sudah berjamaah? Orang itu dianggap berjamaah bersama imam kalau dia menangi paling lambat ruku bersama imam dengan tumak ninah. Paham gitu ya? Jadi minimal itu sudah maksimal sudah itu wes. Dia bisa rukuk bersama imam dengan tumak ninah. Lek gak nututi tumak ninah, kayak takbir Allahu Akbar, imami sami Allahu liman hamidah. Berarti sampean gak nututi rukuk ambil imam. Berarti sampean gak nututi jamaah. Terus ya apa? Sampean kan niatnya sholat Jumat. Engkau lah imami salam, sampean sholat zuhur 4 rakaat. Itu. Sampean sholat zuhur 4 rakaat. Itu syaratnya gitu. Jadi saya menangi imam pada rakaat kedua. Enggak apa-apa. Ya, pada rakaat kedua saya menangi imam, enggak apa-apa. Lek sampean menangi imam pada rakaat pertama gak masalah Pak, masih sampean rukuk waktu sujud melok imam gak masalah, karena kan
masih ada rakaat kedua itu Pak. Nah, ini kalau rakaat yang kedua. Nah, rakaat kedua itu sampean harus takbir, harus berjamaah, nututi imam, rukuk dan tumak ninah. Lek gak nututi, iya sholatnya sah, tapi sampean harus menyempurnakan 4 rakaat bukan 2 rakaat. Karena apa? Sampean tidak nututi jamaah dengan imam. Itu. Gak nututi gitu. Paham gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Ya wis, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana gatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna alaina tauba taghsilu kulla auba wastur lana al-awrati